Desa Tulungrejo terletak di sudut selatan Malang, tepatnya di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tulungrejo berbatasan langsung dengan Kecamatan Bantur dan Kecamatan Paga, dengan kurang lebih 3.680 penduduk. Desa ini hidup dari tanah subur, sumber mata air, dan doa-doa yang tak pernah putus. Kala itu, desa ini mengalami fenomena kekeringan dan sinkhole yang sangat menarik perhatian. Namanya Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Secara geografis sebelah barat perbatasan dengan Desa Banjarjo, Kecamatan Donomulyo. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Mancing Kulon, Kecamatan Paga. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur. Warga desa kami itu banyak mulai menghilangkan, yang jelas itu hampir punah kejawennya, sehingga dengan adanya punah kejawen itu, bencana kemarin itu, kami dari dunia mistis juga, dari kejawen, orang-orang sesepuh termasuk yai juga menyampaikan bahwasanya dengan adanya bencana itu masyarakat Desa Tulungrejo itu diingatkan supaya memulihkan kejawennya. Kemarin sangat viral karena semua tahu bahwa sumber unggulan itu seumur saya dan menurut cerita masyarakat Desa Tulungrejo yang umurnya lebih tua dari saya itu menyampaikan bahwa baru kali ini fenomena sumber unggulan itu mengalami kekeringan. Fenomena itu adalah pertama kalinya tempat ini benar-benar mengering. Kekuatan utama Tulungrejo berubah menjadi keresahan utama. Untuk sumber ini sangat penting sekali di Desa Tulungrejo ini. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat mulai dari air minum, dunia pertanian, itu juga dari sumber ini. Bahkan tetangga desa kami itu juga membutuhkan air dari sini. Contohnya ladang sawah kami yang panen 1 tahun 3 kali panen padi itu 250 hektar. Itu terdata akurat 250 hektar itu membutuhkan air sini. Begitu juga kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau itu tetangga-tetangga desa kita itu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Paga, itu mereka kekeringan air, ngambil air dari sini memakai tangki. Bahkan BPBD Kabupaten ambil air di sini untuk melayani warga Kecamatan Paga Donomulyo. Awal kekeringan sungai ini tanggal 19 September tahun 2024. Terus itu selama 4 bulan sampai di akhir Desember, tanggal 27 Desember 2024, air ini pulih kembali. Sangat luar biasa ya bagi kami ya.
Soalnya bertahun-tahun selama kami produksi tahu tidak ada kendala masalah air. Nah, nggak tahu kebetulan berapa waktu yang lalu air yang selama ini saya pakai untuk produksi tahu kering, dan itu sangat mengganggu sekali. Kalau masalah kekeringan kemarin terus terang itu hampir satu desa sumbernya kan dari situ. Dengan secara bahasa WBK-nya jelas pasti kesusahan semua. Karena sumber mata air di desa Tulungrejo itu cuma satu itu aja. Ketika sumber itu mati, otomatis untuk sumber kecil-kecil di sampingnya itu sudah tidak ada. Dan biasanya sumber sebenarnya bukan ada di situ saja, di sebelah sini juga ada. Tapi ketika di sana sumbernya mati, otomatis debit air yang sebelah sini itu juga mati. Memang gagal panen itu kegagalan itu akibatnya karena 4 bulan itu ada 2 kali panen gagal. Pertama, kita sudah pertengahan menjelang sudah hampir habis tanam, dengan adanya tidak ada air akhirnya gagal 1 kali panen. Yang kedua itu kita belum sempat tanam, akhirnya nggak tanam, nunggu air kembali. Jadi ada 2 kegagalan kepanenan. Terus terutama untuk saya, karena saya langsung berhubungan dengan air. Karena apa? Saya kan membutuhkan air untuk menyirami tanaman saya. Jadi kurang lebih 1000 tanaman bibit buah alpukat pada waktu itu, karena saya mendahulukan kebutuhan air untuk di rumah kan, untuk keluarga kan. Jadi pada saat itu tanaman alpukat saya mati semua. Air yang jelas kami tetap dari sumber sini, Mbak. Karena apa? Sebelum dia masuk di sungai bawah tanah itu, di dalam terowongan sana itu ada danau. Danau itu kurang lebih panjangnya sekitar 30 meter, dengan luas danau di dalam tanah itu 5 kali ketinggian itu 7 meter, ya, lebarnya 5 meter. Itu di dalam tanah sana saya masukin sudah. Nah, kita ngambil dari situ. Kita pakai pompa air, kita sedot. Sebagian kita pakai sistem pipanisasi, pakai mesin. Sebagian nanti pakai tangki, mobil-mobil kecil pakai tandon. Itu diantar ke posko-posko di dekat lingkungan Desa Tulungrejo. Jadi mereka punya tandon. Nah, dari BPBD juga sudah nyiapin tandon kemarin kan, langsung dibantu. Juga dari masyarakat, pemuda 24 jam non-stop. Kami juga 24 jam. Tapi kami yang jelas kerja di 18 jam. Sisanya itu untuk istirahat. Yang biasanya kami itu selalu mengandalkan air sumber dari Umbulan Sengaring, ya dengan terpaksa supaya produksi tetap jalan. Akhirnya sementara untuk mengatasi situasi saat itu kita pakai pompa. Ya itu otomatis biaya membengkak, air yang tidak bisa keluar banyak. Ya untuk antisipasi itu ya kita terpaksa ngeboh sumur. Ya harapannya ya memang supaya produksi tetap normal. Jadi untuk bantuan 1 bulan pertama memang bantuan belum turun. Karena memang pada waktu itu kami masih sibuk dengan area masing-masing. Tapi setelah masuk bulan kedua, alhamdulillah mulai bantuan sudah mulai turun, Pak. Hari demi hari, minggu demi minggu, desa ini tidak kunjung menerobos kegelapan. Terus upaya selanjutnya kami yang jelas, begitu terjadi fenomena seperti itu, kami melaporkan, menindaklanjuti apa yang disarankan oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten, lebih khusus lagi kepada sumber daya air dan BPBD. Saat itu karena di Desa Tulungrejo terjadi kekeringan, utamanya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, BPBD begitu pagi dapat laporan dari kami secara tertulis, siangnya langsung membantu untuk pengadaan air bersih. Sampai 3 bulan ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pemerintah desa di sebelah kanan kiri kami, ada PMI, itu langsung istilahnya dropping air bersih setiap hari siang dan malam.
Alhamdulillah dengan dasar itu masyarakat desa Tulungrejo tidak terjadi istilahnya gejolak lah, karena kebutuhan air bersih terpenuhi seperti sebelum sumber air umbulan itu mati. Kekeringan belum selesai, tumbuh bayang-bayang baru di desa ini. Ada 2 sinhole yang ambles, itu di tanggal 27 pagi, itu jam setengah 5 ambles. Itu di gua sana kan ada dentuman keras toh, kayak ombak gitu loh. Terus habis itu gempa sekitar 4 kali. Terus habis itu di situ ada yang jembrong itu, ada sepeda sama pohon kelapa, ada airnya muncak langsung ikut kesedot ke sana. Kita jam 5 kurang seperempat. Yang kedua ini sekitar 2 hari yang setelah ini, sekitar jam 10-an nggak salah, hujan deras kan. Terus saya kan nggak ada di rumah. Tahu-tahunya ada berita kalau di sini udah jemblong. Sangat takut sekali dengan adanya 2 sinhole ambles ini, Mbak. 2 sinhole ambles ini sangat ketakutan. Di tanggal 27 Desember itu di sebelah barat itu ambles, warga itu sangat ketakutan. Yang terdampak di sini kurang lebih sekitar 13 KK atau 13 rumah. Itu yang sangat terdampak, sehingga yang 8 rumah itu setelah tanggal 27 itu semua pada ngungsi. Bahkan masih ada 1 rumah yang sampai sekarang masih ngungsi, yang ini, yang di sebelah barat ini tidak ditempati, ini mengungsi sampai sekarang. Berkaitan dengan geolistrik yang sudah diselidiki oleh dari UB juga, itu yang menyelidiki pakar geolistriknya Bapak Arif namanya. Itu jadi gini, kejadian geolistrik kemarin itu diambil 2 titik. Ya, 2 titik, satu di jembatan, yang satu di hampir di tengah sini, itu dikasih garis untuk geolistriknya. Dari hasil geolistrik itu, sementara gambaran kasar saya, hasil penelitiannya, ternyata di bawah sungai ini masih ada sungai lagi yang lebih lebar, namanya sungai bawah tanah. Ya, saya ceritakan tadi sinhole air menerobos waktu banjir itu akibat masuk di sungai bawah tanah. Nah, di samping sungai bawah tanah ini sampai kurang lebih radius 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri, itu di sampingnya sungai bawah tanah itu masih banyak terowongan. Terowongannya cukup luar biasa besarnya. Namun di situ diterangkan bahwasanya walaupun banyak terowongan atau sungai bawah tanah, tanah yang di bawah, yang kita injak di bawahnya ini tanah berbatu. Nah, berbatuan itu masih kuat. Kalau untuk ambles secara total itu masih kayaknya tidak. Setelah ada pemaparan dari UB, saat itu SDA Provinsi langsung turun lagi estimasi anggaran yang diperlukan supaya single itu nanti bisa tertutup. Jadi dua-duanya itu sudah dianalisa 2 bulan yang lalu ya. SDA turun lagi 2 kali, ternyata memang sudah dianggarkan. Namun estimasi anggaran yang awal dan saat ini itu membengkak karena singgulnya yang sebelah barat itu lebih dalam dan melebar, yang sebelah timur itu melebar. Akhirnya dikaji ulang seperti itu, dan insya Allah menurut SDA yang turun saat itu, insya Allah tahun ini akan segera diuruk sesuai dengan hasil analisa, hasil pemaparan yang disampaikan oleh UB. Itu harus segera diuruk supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi Tulungrejo bukan desa yang mudah menyerah.
warga desa masih memiliki satu solusi menarik yang harapannya mendulang hasil. Menurut pemerintah desa, bapak-bapak, sesepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, dan orang-orang Jawa yaitu selalu mengadakan ritual berdoa bersama di sekitar umbulan ini, minta kepada Allah supaya airnya dikembalikan seperti semula. Tidak dilakukan semenjak ada marinir itu, angkatan laut bertransit di pantai sana, itu memangnya ya masyarakat dengan pemerintah desa, masalah wisata Pantai Gondangiwa itu sudah tidak memikirkan lagi. Karena apa? Karena jerih payah masyarakat itu bergotong royong membangun jalan, membangun wisata, itu sudah ya katakan 40% lah. Lalu yaitu diduduki oleh marinir Purboyo itu. Terus wangsit keng yai nggih niku babakan iki jane niku mboten asal, niku damel nggih niku wau segala macam kegiatan sing cara-cara niku umbah-umbah niku mboten asal, wonten petunjuke niku sing mbau reksa wonten mriki niku kaya wonten niku. Dadi sing nggih mriki niki kersane damel air minum kalih pertanian. Dadi mangke lek ngandhape dam mrika masyarakat upama umbah-umbah, upama nganu napa wonten saged sing ngandhape anu niku wau niku. Salah satu itu ada yang itu memeluk agama Islam tapi lain aliran kan ada, itu tak sama tanya sama Bapak Kepala Desa itu, tapi ya hanya salah satu matur nang Pak Lurah Kepala Desa kanu niku nek menawi badhe ritual, menawi badhe kedatang-keteng yai griyen Pak Lurah niku napa sirek napa kanu napa ngoten niku kalih Pak Lurah nggih pun dijawab. Niku urusan sampean, urusan kula Kepala Desa, kula ngurusi masyarakat kalih desa. Niku urusan sampean. Sirek napa mboten, musrik napa mboten ngoten niku. Menurut Mbah Jemakir sedanten niku tujuane bareng-bareng niku mengembalikan kemakmuran masyarakat demi kemajuan desa. Jadi sak terusé anak putu supaya bisa mengelola lan air supaya dikembalikan itu untuk kebutuhan masyarakat. Niku lek manut Mbah Jemakir paling utama. Kene sing mboten melok niku kok kaya iya-iya ngoten. Penyelesaian berupa anggaran dan bantuan dari pemerintah, geolistrik dari para peneliti, dan petuah-petuah leluhur yang bercampur dengan agama menjadi bekal para warga dalam melewati kekeringan kemarin. Ya, baik, untuk bersih desa itu sangat erat sekali hubungannya. Karena apa? Namanya berdesih desa itu jadi membersihi desa dari hal-hal yang jelek, mungkin juga perilaku dari warga yang kurang baik. Itu juga termasuk di bersih desa. Berkaitan dengan sumber ini karena apa? Tetap karena apa? Dampak dari kalau sampai terjadi ada kekeringan lagi kan terdampak warga. Ini berkaitan dengan namanya kalau orang Jawa itu ada namanya bedah kerawang. Jadi itu perlu dirawat, juga perlu diuri-uri kejawennya. Jadi gini, untuk perjalanan arak-araknya itu sudah ya sesuai dengan tradisi kejawen kami. Yang jelas nanti tokoh ulama itu ngajinya di makam namanya makamnya Mbah Imam Suwodo. Itu termasuk sepuh desa yang awal desa Tulungrejo ini. Nah itu dari sana nanti bersama panitia bersih desa, bersama perangkat desa, juga lembaga desa, juga masyarakat desa sini itu diarak dari makam kita, dari makam desa Tulungrejo menuju ke balai desa.
balai desa. Nah, dari balai desa di situ itu sudah kami siapkan bawaan-bawaan nanti seperti apa sih yang mau digerebekkan di sana. Itu yang jelas berkaitan ini bersih desa itu namanya ada tumpeng, Pak. Tumpeng itu tumpeng hasil bumi. Nah, tumpeng hasil bumi itu nanti dirangkai seperti tumpeng. Nah, itu tumpeng itu dari balai desa itu dibawa, juga ada kembar mayangnya, kembar mayang, ada kedua kembar mayang sama kelengkapannya, dan juga ada nanti membawa pusaka. Pusaka memang pusakanya desa sini. Dari Kejawen itu ada namanya pusaka, punjernya pusaka dulu yang punya namanya Mbah Imam Suwodo. Itu juga nanti di perjalanan itu yang paling pertama jalan. Nah, jadi perjalanan seperti itu, paling depan itu pusaka itu. Setelah pusaka itu nanti di belakangnya itu namanya kembar mayang. Nah, setelah kembar mayang nanti peserta dari pemerintah desa, perangkat desa itu dari beberapa lembaga, nanti di situ diarak bareng-bareng, nanti sesuai kreasi masing-masing. Nah, di belakangnya tumpengnya. Setelah tumpengnya nanti di belakangnya nanti warga. Nah, perjalanannya dari balai desa itu berjalan sampai di sumber sini. Begitu nyampe di sumber sini, nanti ada ritual di punden kami. Nah, di ritual punden kami termasuk membawa pusaka sama kembar mayangnya. Habis ritual di sana selesai, untuk ulamanya juga ngaji di sana sebentar, itu ngaji di sana selesai. Nanti dari tumpeng hasil bumi ini masing-masing jenis itu diambil satu-satu. Diambil satu-satu, nanti kita sedekahkan di sumber, kita cemplungkan di sumber situ. Setelah itu selesai, sisanya hasil tumpeng tadi itu biar dipakai untuk berebut warga. Berbulan-bulan, warga desa melewati hidup bagai mengambang di laut. Tak tahu ombaknya akan tenang atau menarik tenggelam ke dasar. Harapan saya ya sumber ini mengalir terus gitu aja. Ya, harapan kami untuk masalah air umbulan itu kedepannya bisa diperhatikan untuk keseluruhan semuanya, tidak hanya sekedar produksi tahu. Yang saya tahu air di umbulan itu banyak yang dibutuhkan untuk warga kami di Tulungrejo. Salah satunya di UMKM, terus di persawahan, apalagi di sana itu yang dulunya itu subur. Ya, waktu kekeringan itu sempat agak terganggu lah. Harapan saya semoga saja air ini terus mengalir hingga anak cucu dari semua warga Tulungrejo. Yang kedua, semoga saja tanah yang ambles itu segera dirapikan atau istilahnya diuruk. Semoga saja dengan adanya kejadian kemarin, baik khususnya untuk saya dan umumnya untuk warga Tulungrejo, bisa melestarikan air yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan kita masih harus tetap bersyukur dengan keadaan apapun yang ada di Desa Tulungrejo. Harapan kami air ini bisa mengalir, tidak ada peristiwa lagi seperti ini, karena air ini ratusan tahun nggak pernah terjadi semacam itu. Makanya kami bersama warga tetap akan namanya peduli dengan namanya Kejawen, nguri-nguri kebudayaan Jawa, sehingga nanti biar airnya sempurna seterusnya untuk anak cucu kami, warga desa kami. Harapane nyuwun sepisan niku nyuwun dumateng Gusti, muga-muga sampune dipun wangsulaken toyane, mugi-mugi Desa Tulungrejo mpun ngantos nemoni dampak ingkang kados ingkang sampun dipun lampahi. Harapan kami ya tentunya kami beserta seluruh masyarakat Desa Tulungrejo, kejadian matinya sumber umbulan ini tidak akan terulang lagi. Itu bagi kami ada beberapa kemungkinan. Kami masyarakat Desa Tulungrejo ini selama ini mungkin kurang bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berharap untuk kedepannya nanti kami dan masyarakat Desa Tulungrejo dengan adanya sumber unggulan yang luar biasa ini, hal yang bisa menghidupi masyarakat Tulungrejo, kami mengajak seluruh masyarakat Desa Tulungrejo untuk selalu bersyukur atas limpahan rahmat, limpahan air yang diberikan kepada kami, khususnya masyarakat Desa Tulungrejo. Kini segalanya sudah pulih. Sumber kekuatan utama sudah kembali. Seluruh aktivitas warga berjalan dengan lancar, seperti sedia kala. Desa Tulungrejo kembali menapaki jalan yang lapang.